وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat kita bisa duduk dalam majlis yang mulia ini, nikmat ukhuwah, dan nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai pun ada di antara manusia yang mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kita tidak akan mampu menghitungnya. Artinya apa? Nikmat Allah sangat banyak, karunia Allah sangat berlimpah kepada kita. Maka untuk itulah kita harus selalu bersyukur kepadanya dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Dan di antara cara kita bersyukur kepada Allah, kita belajar, kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita membekali diri sehingga kita menjalankan agama Allah sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ucapkan salat dan salam pula untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik di muka bumi, yang paling takut dan bertakwa kepada Allah, dan orang yang paling dicintai dan dihargai oleh siapapun, oleh keluarganya, oleh anak dan cucunya, oleh sahabat-sahabatnya, karib kerabatnya, dan bahkan musuhnya sekalipun mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat bagi kalian umat Islam suri tauladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita harus belajar bagaimana cara meneladaninya. Malam ini kita semuanya berusaha membuktikan bahwa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para sahabat-sahabatnya. Karena mencintai para sahabat Nabi adalah bagian dari iman. Mempelajari kisah dan kehidupan mereka mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Malam ini kembali kita akan mempelajari potret keluarga para sahabat Nabi yang mulia yang telah dijamin masuk surga. Malam ini kita bersama sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman ibnu Aufin sahabat yang masyhur, yang sangat dermawan, yang sangat baik hati dan pemurah kepada siapapun.
baik kepada keluarganya, dan ini adalah contoh dan tauladan yang patut kita contoh, maupun kepada umat Islam secara umum, apalagi terhadap agama ini. Berdakwah dengan hartanya, berdakwah dengan kekayaannya. Itulah sahabat Abdurrahman ibnu Auf, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Mari kita lihat siapa beliau ini. Dia adalah sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdurrahman ibnu Aufin ibn Abdi Auf ibn Abdul Harith ibn Zahra ibn Kilab Al-Qurashi Az-Zuhri, dan berkunyah Abu Muhammad. Kunyahnya siapa? Abu Muhammad. Kunyah itu sebutan panggilan yang diawali dengan abun atau ummun. Kita laki-laki berkunyah misal dengan anak pertama kita. Misalnya saya Abu Hamzah. Antum mungkin Abu Umar. Nah, sahabat Abdurrahman ibnu Aufin yaitu Abu Muhammad. Kalau ummahat misalnya boleh berkunyah dengan namanya atau dengan nama anak yang pertama. Misalnya Ummu Hamzah atau Ummu Abu Bakar, Ummu Umar atau Ummu Utsman atau Ummu Aisyah dan seterusnya. Nah, ibu beliau namanya Safiyah, atau disebut juga dengan nama yang lain yang masyhur juga namanya Safa. Ada juga yang mengatakan namanya Syifa. Ada tiga versi. Ada yang menamakan dengan Safiyah, nama yang lain adalah Safa, dan ada juga disebut dengan Safa atau Syifa. Nah, beliau ini adalah yang membidani kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bidannya siapa? Ibunya Abdurrahman ibnu Aufin. Mungkin namanya dengan masyhur dengan Safiyah atau Safa atau Syifa. Ini salah satu tiga nama yang masyhur dengan sebutan, ya, ibu daripada Abdurrahman ibnu Aufin. Nah, kelahiran beliau ini kapan? Abdurrahman ibnu Aufin lahir pada 10 tahun setelah peristiwa Gajah. Nabi Muhammad SAW lahir kapan? Tahun Gajah. Tahun terjadinya, ya, serangan oleh Abraha al-Asram Ka'bah al-Musharrafah. Disebut dengan tahun Gajah. Ya, di tahun itulah Nabi Muhammad SAW lahir. Ya, masyhur dengan Amul Fil, tahun Gajah. Nah, Abdurrahman ibnu Aufin lahir 10 tahun setelah peristiwa tersebut. 10 tahun setelah peristiwa tersebut, sehingga beliau diberi nama dengan Abdul Ka'bah. Ini nama pertamanya, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Ada yang mengatakan Abdu Amr, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya dengan Abdurrahman. Makanya kalau kata Abdun, tidak boleh kita menisbatkan selain kepada Allah. Karena Abdun artinya apa? Hamba. Kalau kita hamba siapa? Hamba Allah. Silahkan dipilih nama Allah. Ya, Abdullah kah? Abdurrahman. Nah, di dalam penyebutan Abdullah dan Abdurrahman terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hal itu. Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kalau seandainya para ikhwas sekalian, ya, kemungkinan akan ada anak laki-laki berikutnya, boleh kita pilih nama ini. Karena Nabi mengatakan demikian, sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman. Nah, kalau tidak pakai nama Abdullah atau Abdurrahman, maka silahkan nama Allah yang lain.
Abdul Jabbar, Abdul Razak, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh itu, kalau kita mengawali kata abdun, tidak boleh melainkan kepada Allah. Makanya Abdul Ka'bah artinya apa? Hamba Ka'bah. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya kan? Abdul Syams, hambanya matahari. Abdul Qamar, ini tidak boleh dipakai nama yang seperti ini. Karena penghambaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya antum kalau ingin memberi nama, bertanyalah kepada para ustadz atau para masyayikh yang tahu dengan bahasa Arab dan arti. Ini keinginan mengkeren-kerenkan nama gitu kan, ternyata salah. Nah, maka alhamdulillah hari ini pun semangat orang beri nama dengan nama-nama yang disebutkan, baik itu para nabi atau nama-nama para anbiya atau nama-nama para sahabat, sudah geliat ini sudah semakin terlihat, dan ini menunjukkan ya bahwa kita sudah mulai berilmu. Nah, kapan beliau masuk Islam, ikhwah fillah? Abdurrahman termasuk kalangan yang masuk Islam lebih awal, termasuk minas sabiqinal awwalin, ya, termasuk dari orang-orang atau sahabat-sahabat yang masuk Islam ya sebelum ada pertemuan di rumah Arqam ibn Abi Arqam, ya, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia mengharamkan khamar bagi dirinya. Coba lihat seperti mana yang digambarkan Rasulullah SAW, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Orang-orang terbaiknya di zaman jahiliyah pun, dia ketika Islam menjadi orang terbaik. Sejak dia menjadi seorang pemuda, sebelum masuk Islam jauh, dia telah mengharamkan dirinya untuk minum khamar. Karena kita tahu sendiri, ikhwah fillah, di antara kebiasaan bangsa Arab yang namanya khamar, yang namanya wanita, itu menjadi objek ya kesenangan dan hiburan. Bahkan Nabi SAW ketika kita baca sirahnya, Nabi juga termasuk orang yang terpelihara dari khamar, tidak melakukan hubungan ya dengan wanita-wanita yang tidak benar. Termasuk juga siapa? Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq yang sudah kita pelajari sirahnya. Dia diceritakan oleh anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa bapaknya tidak pernah minum khamar, tidak pernah ya melakukan sesuatu ya hubungan di luar pernikahan. Bayangkan itu. Terjaga dari perbuatan zina. Begitu juga Abdurrahman ibn Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu taala juga demikian. Coba lihat orang-orang terbaik di masa jahiliyah ketika masuk Islam menjadi orang terbaik. Maka termasuklah Abdurrahman ini, ikhwah fillah rahimakumullah, sahabat yang mulia ini. Kemudian dia ini termasuk sahabat yang berhijrah 2 kali. Yang pertama kemana? Habasyah, dan kemudian juga yang kedua adalah ke kota Madinah. Yang ketiga, beliau termasuk sahabat yang mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari perang Badar sampai perang-perang yang lain, di antara perang Tabuk. Yang termasuk beliau adalah ya sahabat yang diberikan kepemimpinan oleh Nabi SAW untuk yang memimpin para sahabat di perang tersebut. Nah, bahkan beliau terluka di perang Uhud. Perang Badar, perang pertama juga ikut. Perang kedua adalah perang Uhud. Disebutkan terluka pada perang Uhud sebanyak 21 luka. Di dalam tubuhnya itu terluka sebanyak 21 sayatan luka di dalam tubuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika kaum muhajirin tiba di kota Madinah, ya di saat itulah Nabi SAW mempersaudarakan di antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Dan inilah salah satu agenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, mempersaudarakan mereka. Maka Abdurrahman ibn Aufin dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu. Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Abdurrahman ibn Auf ya adalah golongan muhajirin, dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kisahnya sangat masyhur ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka, maka kemudian ikhwah fillah rahimakumullah ya Sa'ad bin Rabi' memberikan tawaran kepada
kepada Abdurrahman ibnu Aufin. Saya kira kita tahu semua tawarannya, ya enggak? Yang pertama apa? Istrinya pula. Nah, beliau menawarkan, saya punya ya 2 istri. Ya, saya akan ceraikan salah satu darinya. Setelah masa iddahnya habis, maka silakan engkau nikahi. Saya punya harta dan saya bagi 2 antara saya dengan kamu. Ya subhanallah. Seorang Abdurrahman ibnu Aufin memang sahabat yang punya izzah. Dia tidak mau begitu saja menerima. Dia orang kaya, iya. Hartanya semua ditinggal di Mekah. Datang ke Madinah dengan membawa keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi', maka dia mengatakan, dulluni ala suq atau dullani ala suq. Akhi, mana pasar di sini? Karena Abdurrahman ibnu Aufin ini adalah seorang pedagang yang handal, yang memiliki skill di dalam berdagang. Tunjukkan pasar di mana. Ya, kalau dia sudah nampak pasar, nampak peluang usaha. Begitu beliau. Kita akan lihat nanti apa awal pertama usaha beliau. Namun sebelum itu, ya, bahwa Abdurrahman ibn Aufin dipersaudarakan dengan siapa tadi? Sa'ad ibn Rabi'. Dan beliau ini menawarkan 2 hal tadi. Hartanya dibagi 2, kemudian dia istrinya pun akan diceraikan dan nikahkan setelah masa iddahnya habis. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, Abdurrahman ibnu Aufin termasuk sahabat yang dijamin masuk surga radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan, diriwayatkan dari Sa'id ibn Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibnu Aufin fil jannah. Semua mereka disebutkan bahwa nama-nama tadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwafillah. Nah, Abdurrahman ibnu Aufin masuk salah satu dari 10 sahabat ini yang dijamin dalam surga, ya. Maka kemudian, ya, dalam riwayat yang lain pun, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau terjadi perbincangan kurang harmonis antara beliau dengan Khalid bin Walid dengan Abdurrahman ibnu Aufin, sehingga Khalid berkata kepada Abdurrahman, kalian bersikap sombong terhadap kami terkait peristiwa-peristiwa yang lebih dahulu kalian alami daripada kami. Artinya apa? Khalid bin Walid ini kan keislamannya sudah dulu Kang, ya, sudah sekian lama para sahabat-sahabat. Terjadi khilaf tasyajar baina as-sahabah. Ya, namanya manusiawi, terjadi juga khilaf. Lalu kemudian sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi mengatakan, "Fa walladzi nafsi biyadihi", demi jiwaku dalam genggaman Allah azza wa jalla, "Law anfaqtum mithla Uhudin atau mithla jibali zahaban ma balagtum a'malahum." Dengarkan ini kepada siapapun yang sering mencela para sahabat, yang menghina para sahabat, yang merendahkan kehormatan mereka, bahkan sampai mengkufurkan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, demi jiwaku dalam genggamannya, seandainya kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, sebesar bukit Uhud, maka kalian tetap tidak mampu menyamai amal-amal mereka. Bayangkan, mereka para as-sabiqin al-awwalin, mereka itu mendapatkan keutamaan yang tidak mungkin kita akan capai. Sebanyak apapun kebaikan, sebanyak apapun sedekah yang dikeluarkan, sebanyak apapun ketaatan yang dikerjakan, tidak akan mungkin kita mencapai puncak daripada kebaikan para sahabat yang mulia. Karena Nabi telah menggambarkan hal itu di dalam hadisnya. Maka itulah pada perang Tabuk Rasulullah SAW sempat menunaikan 1 rakaat dari salat subuh dengan mengikut di belakangnya
dan ia sebagai satu-satunya sahabat yang secara meyakinkan menunaikan salat yang demikian itu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Itulah jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abdurrahman ibnu Aufin. Lalu bagaimanakah karakternya? Seperti apakah sifatnya? Mari kita lihat. Umar radhiyallahu taala anhu yang digelar dengan Al-Faruq hadhil ummah, beliau mengatakan bahwa Abdurrahman ibnu Aufin adalah salah satu di antara para pemuka umat Islam, tokoh dari umat Islam yang sangat berjasa di dalam agama Allah ini. Kemudian Abdurrahman ibnu Aufin, ikhwah fillah rahimakumullah, beliau adalah sosok yang sangat rendah hati, sangat tawadhu, dan memperhatikan orang-orang yang bekerja bersamanya. Ya, karena seorang tajir yang memiliki banyak usaha, yang memiliki banyak perdagangan, dia memiliki karyawan-karyawan yang bekerja bersamanya. Beliau sangat mudah berbaur dengan siapapun, tidak membatasi diri dengan orang-orang yang tertentu, tapi sangat mudah untuk berbaur, bergaul. Ya, orangnya sangat ramah, rendah hati, dan tidak memiliki kesombongan diri. Dan inilah gambaran tentang sosok beliau ini. Kalau kita bicara tentang fisiknya, beliau ini sahabat yang memiliki postur tubuh yang tinggi. Sahabatnya yang memiliki postur tubuh yang tinggi, berkulit putih, bulu matanya lentik, mempunyai cabang di bawah kedua telinganya, berwajah tampan dan tidak mengenakan celak di matanya. Karena sebagian sahabat itu memakai celak, dan boleh. Hari ini kalau ikhwah sekalian ingin pakai celak pun boleh. Ya, tidak ada masalah. Itu tidak menyelisihi daripada sunnah. Bukan hanya perempuan memakainya, tapi boleh para ikhwah juga laki-laki untuk memakainya. Dan sebagian sahabat memakainya, tapi Abdurrahman tidak termasuk yang memakainya. Bayangkan itu ya, tubuhnya tinggi, kulitnya putih, orangnya tampan, memiliki bulu matanya lentik, kemudian memiliki jambang. Ya subhanallah. Ganteng luar biasa. Nah, kalau kita berbicara tentang sedekahnya, tentang jihad hartanya, mari kita lihat. Beliau radhiyallahu taala anhu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat banyak. Hal ini diungkapkan dalam sebuah riwayat dari Az-Zuhri, di mana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibnu Aufin menyedekahkan separuh hartanya, kemudian menyedekahkan 40.000 dinar. 40.000 dinar. Berapa uang kita? 1 dinar kan? Kalikan 40.000 dinar. Bukan 4 juta sekian. 40.000 dinar kalikan 4 juta sajalah. Berapa tuh bang? 4 juta kali 40.000, bukan 4.000 ya. Kalau 4.000 ya berapa? 40.000 berapa bang? Antum orang kaya sering hitung uang, makanya saya enggak pandai ngitung, ha? Itu dia. Ya. Begitu. Beliau menyedekahkan separuh hartanya, kemudian menyedekahkan 40.000 dinar. Setelah itu ia menyedekahkan pula 500 kuda perang. 500 kuda. Kuda perang tak sama seperti kuda biasa. 500. Ya. Untuk pasukan para mujahidin yang berperang di jalan Allah. Dan 500 hewan kendaraan pengangkut. Bayangkan, 500 kuda untuk pasukan berperang dan 500 kuda untuk mengangkut barang. Jadi itu kuda biasa berarti. Ada kuda yang dipakai untuk
berperang. Dan ada kuda-kuda yang hanya bisa untuk ngangkut barang. Masya Allah, tabarakallah. Biarkan antum. Pernah saya sampaikan, kalau Abdurrahman ibnu Aufin ini, kalau dia punya keuntungan dagang di hari itu, maka dia tidak bisa tidur. Sampai keuntungan dagang itu keluar dari rekeningnya. Jelas ya? Dia kalau punya untung dagang, dibawa balik ke rumah, risau dia. Sehingga istrinya bertanya, kenapa tidak bisa tidur gelisah seperti ini? Kita punya keuntungan usaha begitu banyak hari ini. Kata istrinya, sudah infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Kalau kita semakin beruntung, semakin nyenyak tidur. Kan begitu. Berbeda ya kita ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Nah, kalau dia tidak bisa tidur, karena harus keluar baru bisa tidur. Begitulah kedermawanannya Abdurrahman ibnu Aufin ini. Sebagian harta beliau ya didapatkan dari perdagangan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 99 pintu kaya itu di dagang. Kalau antum ingin kaya maka berdagang. Berdagang. Jangan kuliah. Kalau kuliah sampai doktor habis uang. Ya kan? Antum mengharapkan kaya, enggak dapat. Kalau ingin kaya, didik anaknya berdagang dengan mendidik mereka menjadi orang yang bertakwa. Karena Nabi mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kalau kalian kaya kata Nabi, tapi syaratnya orangnya harus bertakwa. Umat Muhammad silakan antum berdagang. Ya, kaya antum bela agama Allah, berjuang bersama para ustadz. Ya, berdakwah dengan mereka, gandeng tangan para ustadz di dalam berdakwah kepada Allah. Jangan lepaskan mereka berjalan sendiri. Ini serahkan tanah ke ustadz-ustadz, ini tanah saya 4 hektar. Kalau bisa bangun ya pesantren tahun ini juga. Ustadz disuruh bangun gimana? Iya kan? Jelas. Enggak, antum punya surat tanah, Ustadz? Ya, Ustadz, saya punya surat tanah. 4 hektar strategis di tengah kota. Sepertinya cocok untuk lembaga pendidikan, Ustadz. Sekarang ana beri waktu kepada Ustadz sebulan. Untuk apa? Untuk menghitung segala kebutuhan. Mulai dari pembangunan masjid, lokal, dan asrama para guru. Itu baru paten. Tapi kalau datang, Ustadz ini surat tanah saya 5 hektar. Tolong bangun pesantren. Kalau bisa tahun ini juga. Ustadz mana ada uang? Lihatlah dalam sejarah perjuangan Rasulullah. Yang menggandeng Nabi siapa? Para sahabat-sahabat yang kaya. Seperti Abdurrahman. Nabi cukup mengatakan bahwa kita akan berjihad. Dia udah ngerti itu. Sudah mengerti. Utsman mengerti. Abdurrahman faham. Dan bahkan sahabat-sahabat yang tidak cukup kaya seperti mereka pun ikut serta. Makanya untuk bersedekah tak perlu sampai atau tak perlu menunggu kaya. Berwakaf itu tidak perlu menunggu kaya. Infak sedekah tak perlu menunggu kaya. Karena bisa jadi kita sudah meninggal dunia belum kaya-kaya. Rugi kita. Maka yang ada ini infakkan. Yang kita punya wakafkan. Kalau zakat mal baru harus kaya. Karena syaratnya harta yang tersimpan baik berupa uang yang telah sampai dengan nisab, ya, haulnya, kemudian nisabnya, maka itu wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Jelas?
Berwakaf dan berinfak, bersedekah tidak perlu menunggu kaya. Yang perlu adalah keinginan kita. Karena tidak mesti kita harus berinfak, bersedekah dengan harta yang jumlahnya banyak. Berapa kita mampu, berapa kita punya, berikan di jalan Allah. Karena Allah akan melihat keikhlasan kita. Bahkan Allah lipat gandakan ya pahalanya bagi orang-orang yang berikhlas. Ikhlas di dalam berinfak dan sedekahnya. Maka itu Abdurrahman ibnu Aufin termasuk sahabat yang kaya raya dan itu dihasilkan dari perdagangan. Coba tunjuk tangan, siapa yang pedagang di sini? Bisa pedagang. Pak Anan tidak nunjuk. Pak Anan itu pedagang itu. Calon orang kaya dia nih insya Allah ya. Beliau ini calon orang kaya ini insya Allah ta'ala. Dan antum juga, yang lain juga calon orang kaya. Insya Allah seluruhnya kita calon orang kaya yang dermawan. Ini kaya pelit jangan. Ya kan? Dakwah dibiarkan saja. Misalnya Radio Robani nggak hidup bersepekan tanya. Ustaz, kenapa Radio Robani nggak hidup? Kenapa? Mungkin pulsa yang habis, gitu kan? Tanya sama Pak Adnan. Ini kenapa Radio Robani nggak ada lagi nih? Senyap-senyap saya sudah seminggu. Mungkin kena petir komputernya. Oh kalau begitu sudah saya yang belikan. Ya begitu seharusnya kita ini. Ya saling mensupport dakwah. Yang kaya berjihad dengan hartanya. Yang berilmu memberikan ilmunya. Insya Allah dakwah kita jalan. Ya kan? Maka itu tirulah Abdurrahman ibnu Aufin di dalam ya menggunakan hartanya. Seorang pedagang yang dermawan yang berjihad dengan hartanya. Ja'far ibn Barqan mengatakan, aku diberitahu bahwa Abdurrahman ibn Auf memerdekakan 30.000 budak yang dimerdekakan beliau. Diriwayatkan pula dari Talha ibn Abdullah ibn Auf yang menuturkan penduduk Madinah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari Abdurrahman ibn Auf. Ya, lantaran sepertiga dari mereka itu mendapatkan pinjaman darinya. Sepertiga penduduk kota Madinah minjam kepada siapa? Abdurrahman ibn Auf. Sepertiga yang lain mendapatkan pelunasan hutang. Ya Allah. Jadi Abdurrahman ibnu Aufin berjihad dengan hartanya. Sepertiganya meminjam, sepertiganya lagi dilunasi hutangnya, dimaafkan sudah. Dan sepertiga lagi mendapatkan santunan darinya. Ya Rabb. Ya, begitulah Abdurrahman ibnu Aufin. Mintalah ya kepada Allah, ya Allah kayakan saya seperti Abdurrahman ibnu Aufin. Orang-orang di negeri ini saya akan bantu mereka. Ya, anak-anak yang tidak sekolah karena tidak bisa bayar SPP, saya yang bayarkan SPP-nya. Dakwah sunnah yang di sini saya yang mengcover seluruh kebutuhannya. Begitu. Mari kita luruskan niat kita dan kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang berjihad di dalam hartanya. Nah, Abdurrahman ibnu Auf, beliau ini termasuk sahabat yang usianya panjang. Beliau meninggal pada umur 72 tahun. Meninggal pada 31 Hijriah. Dalam riwayatnya lain meninggal pada tahun 32 Hijriah. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, wafatnya Abdurrahman ibnu Aufin mendapatkan perlakuan khusus dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah. Setelah ya beliau memberikan tawaran kepadanya untuk dimakamkan di area pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi dimakamkan? Di kamarnya Aisyah. Kemudian setelah Nabi siapa sahabat? Abu Bakar dan Umar. Aisyah menawarkan kalau Abdurrahman mau dikuburkan di samping Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi beliau seorang sahabat yang tawadhu.
dia mengira tak pantas dirinya untuk dikuburkan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangannya bukan sederhana dalam Islam. Harta yang Allah berikan kepadanya, dia keluarkan di jalan Allah kembali. Dia tahu fungsi harta itu. Dia bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk kemewahan diri sendiri, tidak. Tapi harta dia gunakan untuk Islam, perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Ketika beliau wafat, karena dia tidak mau menerima tawaran ibunda kita Aisyah, beliau dimakamkan di Baqi Al-Gharqad. Kalau kita ke Madinah, ya, kemudian kita akan berziarah di kuburan Baqi Al-Gharqad insyaallah. Perkuburan ya dari sahabat-sahabat Rasulullah dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini. Bayangkan ya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Itulah sejarah singkat tentang nama, nasab, kemudian orang tuanya, akhlak serta sifatnya, kemudian bentuk tubuh dan fisiknya. Kita bicara tentang keluarga beliau. Abdurrahman ibnu Aufin menikah dengan 12 istri. Masya Allah. 12, yang tentu yang dipegang berapa? Ya 4. Tidak boleh melebihi dari itu. Artinya dia pernah menikahi 12 wanita. Kita sebutkan. Anak-anak beliau yang laki-laki berjumlah 20 orang. Yang perempuan berjumlah 8 orang. Dengan demikian, ya dia memiliki jumlah anak berapa? 28 anak. Dari 12 istri. Nah, kita sebutkan satu persatu istri beliau. Ummu Kulthum binti Utbah bin Rabi'ah. Dari pernikahannya mempunyai anak bernama Salim Al-Akbar yang meninggal dunia sebelum muncul Islam. Salim Al-Akbar. Ini cantik namanya. Salim Al-Akbar. Nah, yang kedua binti Syaibah bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Dari pernikahan ini mempunyai anak bernama Ummu Qasim yang lahir pada masa jahiliyah. Yang ketiga Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Anak-anaknya yang terlahir pada pernikahan ini Muhammad. Dari anaknya dijuluki dengan Abu Muhammad. Nah, ini dari istrinya Ummu Kulsum. Ibrahim, Humaid, Ismail, Humaidah, Amatur Rahman. Yang keempat istri beliau Sahla binti Asim binti Abdil Quraidiyah Al-Ansariyah. Dari pernikahan ini ia memiliki anak Ma'in, Umar, Zaid, Amatur Rahman As-Sughra. Ada Al-Akbar, ada As-Sughra. Kemudian kelima Bahriyah binti Hani binti Qasibah Qabisah Asy-Syaibaniyah. Dari pernikahan ini mempunyai anak bernama Urwah Al-Akbar. Ada Salim Al-Akbar, ada Urwah Al-Akbar. Ia terbunuh pada saat perang di Afrika. 6. Sahla binti Suhail bin Amr. Dari pernikahan ini mempunyai anak bernama Salim Al-Asghar. Kebalikan ya. Ia terbunuh saat penaklukan Afrika. Ummu Hakim binti Qariz bin Khalid. Anaknya dari pernikahan ini bernama Abu Bakar. Kemudian anak perempuan Abu Harith ibn Rafi' ibn Amril Qais Al-Ausiyah Al-Ansariyah. Dari pernikahan ini dia punya anak bernama Abdullah ibn Abdul Rahman. Ia terbunuh pada saat penaklukan Afrika. Tamadir binti Asghar ibn Amr Al-Kilabiyah. Wanita pertama dari Bani Kilab yang dinikahi oleh orang Quraisy. Dari pernikahan ia mempunyai anak bernama Abu Salamah, yakni Abdullah Al-Asghar. Yang ke-10 Asma binti Salamah binti Makhrabah ibn Jandal. Dari pernikahan ini punya anak bernama Abdurrahman. Kemudian Majid binti Yazid ibn Salamah. Dari pernikahan ini terlahir seorang anak namanya Suhail. Kemudian yakni Abu Abiyad. Kemudian ke-12 Badiyah binti Ghailan ibn Salamah ibn Mat'ab Al-Thaqafi. Dari pernikahan ini dikurani anak yang bernama Juwairiyah. Subhanallah. Inilah
istri dan anak-anak beliau, ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berkahi keluarganya dan Allah jadikan mereka orang-orang yang ya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Lalu kita akan berbicara tentang momen yang sangat indah bersama keluarganya. Ini harus kita contoh. Yang pertama adalah beliau memberikan mahar hasil usahanya sendiri. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ketika dia tiba di kota Madinah, maka Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi'. Lalu kemudian Sa'ad bin Rabi' menawarkan istrinya, kemudian menawarkan apa? Menawarkan hartanya. Lalu kemudian dia mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa amwalika. Ini doa ketika orang berbuat baik kepada kita, menawarkan kebaikan. Maka doakan barakallahu laka ya fi amwalika. Kemudian ya kebesokan harinya dia mengatakan duluni ala suq, tunjukkan kepadaku pasar. Lalu Abdurrahman pergi ke pasar Bani Qainuqa membawa keju dan mentega. Jadi keju dan mentega, setiap pagi ia berangkat ke pasar. Tidak lama berselang waktu Abdurrahman muncul dengan ceria, ya, kemudian pagi harinya klimes dan sangat wangi dan indah. Ternyata ya itu adalah malam pertama pernikahannya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Abdurrahman, apakah engkau sudah menikah?" Nampak Pak semangat orang kalau sudah menikah itu kan. Makanya orang tidak menikah itu ya wajahnya kusam, ya kan? Jangan sampai ketika sudah menikah wajahnya tetap Baik. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, lalu Nabi bertanya, siapa yang menikahi? Siapa yang kamu nikahi? Maka kemudian dia bilang, wanita Ansar. Wanita Ansar itu wanita yang sangat cantik jelita. Wanita yang sangat pemalu. Wanita Ansar. Lalu Nabi bertanya, berapa maharnya? Nah, ini dia. Jadi, kelebihan beliau dalam berdagang ini memang perlu kita contoh. Jadi kalau berdagang itu tidak perlu banyak modal. Apa yang bisa dijual. Kita ini kan terkadang kalau tidak 100 juta, 200 juta, 500 juta nggak mau berdagang. Nah, kan? Abdurrahman hanya sepotong keju dan mentega dijualnya. Lalu Abdurrahman ibn Auf berkata, maharku seberat atau sebiji emas. Masya Allah. Emas, sebiji emas. Kalau kita sebentuk cincin emas. Kalau dia sebiji cincin. Kalau dia sebiji cincin emas, kalau kita sebentuk cincin emas. Ya, sebentuk tuh kalau beratnya ya biasalah kan, enggak terlalu besar. Sampai Abdurrahman ini kayanya, ya. Azan. Taib Abdurrahman ketika meninggal dunia ikhwafillah, itu emasnya sangat banyak. Sampai emas itu harus dikapak. Harus dikapak. Dan mengapa itu sampai tangan sahabat itu sakit mengapanya. Bayangkan, banyaknya emas beliau. Tapi begitulah. Allah titipkan harta kepadanya, lalu kemudian harta itu tidak hanya dimakan sendiri. Sudah banyak kisah-kisah yang sudah kita sampaikan. Maka Abdurrahman ibn Auf ikhwafillah, beliau memiliki semangat yang luar biasa untuk berdagang. Lalu kemudian dari pernikahan, dari usaha dagangnya itu pun dia kemudian menghasilkan emas. Lalu kemudian dia ya menjadikan itu sebagai maharnya. Dalam riwayat sedikit ya, di riwayat lain itu disebutkan bukan ini yang menjadi modal utamanya. Tapi yang menjadi modal utamanya ada sebagian menyebutkan di kota Madinah itu kan termasuk kota pertanian. Kota pertanian, maka beliau itu diibaratkan di Madinah itu mendatangi pedagang-pedagang yang menjual kayak apa namanya? Kayak cangkul di kita, lalu kemudian cangkul itu dibawa olehnya. Ini biasa dilakukan oleh orang ya. Barang-barang yang ada di tokonya dia bawa untuk dijual. Jadi nggak punya modal dalam artian besar. Dia cukup datang ke toko itu, berikan saya kesempatan untuk menjual barang dagangan Anda. Lalu dia bawa cangkul-cangkul itu. Semacam cangkul lah, ya. Lalu kemudian dia berkeliling di pasar, dijual. Ya, akhirnya apa? Dia dapat bagian. Dapat komisi.
dapat upah. Dari upah itulah ya yang kemudian dikembangkan sehingga menjadi seorang pedagang yang handal. Nah, mudah-mudahan satu saat nanti kita bisa membedah seperti apa dagangnya beliau sehingga barokah. Bagaimana, apa rahasia kaya Abdurrahman ibnu Auf? Ini perlu kita bahas ini, ya kan? Karena kita ini semangat kayanya tinggi kan? Bagaimana atau tips supaya bisa kita menuju seperti usahanya Abdurrahman ibnu Auf? Ini perlu ada dibahas oleh para ulama kita. Salah satunya apa? Bahwa memang harta tidak ditaruh di dalam hatinya, tapi harta ditaruh dalam genggamannya. Sehingga apa? Syariat Allah tidak menjadi halangan, dalam artian ketika usahanya, dagangnya, syariat Allah tetap dijaga. Sholat tidak pernah ditinggalkan. Suatu saat kita bisa membedah seperti apa ya cara berdagangnya dan seperti apa ya cara beliau mendapatkan keuntungannya. Semangat ini perlu kita pelajari sehingga subhanallah ya kita bisa meniru dan mencontohnya. Masih banyak pembahasan sebetulnya tentang keluarga. Insyaallah kita akan bahas tentang keluarga ini pada pertemuan berikutnya tahun depan insyaallah. Tahun 2024. Semoga usia kita panjang, sehat walafiat dan semangat ngaji di majelis ini dan dimanapun kita berada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq. Muka senyum kepada saudaramu.